Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenapa data-data KPU sekarang ini amburadul begitu kan ya. Bayangkan dari jam 18 suara Amin itu sudah 13 juta, kenapa down ya menjadi 9 juta begitu. Ada apa begitu kan. Ini yang mesti kita telusuri betul begitu kan ya. Nampaknya sistemnya mulai error begitu kan ya. Data-data yang kemudian di seluruh 34 provinsi mungkin tidak bisa ya berbarengan atau apa, tapi yang jelas ini sistemnya error ya. Banyak komentar-komentar netizen mengatakan begini, ini beberapa menit lalu dalam 30 menit suara paslon 1 turun dari 13 juta jadi 9 juta. Aneh, kok suara turun? Bukannya nambah atau minimal tetap pada bilangan 13 juta. Ini dicuri hantu atau siapa katanya ya. Ini banyak muncul spekulasi begitu. Kenapa data-data itu down begitu kan ya. Padahal Anies Baswedan dari 13 juta kok turun menjadi 9 juta. Setidaknya walaupun tidak ada pengurangan, tidak ada kenaikan, posisi terbilangnya kan tetap posisi 13 juta begitu kan ya. Walaupun mereka tidak naik, tetap posisinya terbilang 13 juta. Kenapa ini down begitu kan? Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari grafik yang ada selama ini bukan soal soal polling begitu kan, tetapi soal angka kenaikan ya, kelipatannya kan naik begitu kan, 13 juta. Tidak mungkin dia turun begitu kan. Ditambah dengan Prabowo misalnya turun, tidak mungkin seperti itu begitu. Nah, ternyata dari beberapa kejadian-kejadian seperti ini bisa dilaporkan kepada pihak ke KPU begitu kan, karena sistem ini sistem error begitu. Kenapa KPU ini tidak lebih steril lagi sistem mereka begitu kan ya? Karena dengan adanya seperti ini banyak muncul spekulasi begitu kan, dianggap tidak netral dan sebagainya ya. Bahkan ya dalam posisi ini banyak komentar-komentar netizen mengatakan kalau dari 13 juta turun ke 9 juta ini semakin menunjukkan bahwa ya semakin jauh kekalahan Anies Baswedan dengan Prabowo begitu kan. Tapi nampaknya dari beberapa catatan kita bahwa ya cukup dominan lah hari ini bahwa Anies Baswedan bisa 13 juta terus kemudian selisihnya mungkin ya sekitaran berapa juta begitu dengan Prabowo begitu kan ya. Coba bayangkan dari komentar netizen ya, saya tampilkan di sini ini. Saya coba lihat real count KPU per TPS di Jabar yang 02 menang. Ada yang mengusik adalah kok bisa jumlah pemilih ya yang datang ke TPS jumlah 100% dari DPT, malah ada yang lebih setelah ditambah DPTB ya, DB dan DPK. Sedangkan kita tahu DPT KPU itu sangat bermasalah. Di sini seharusnya telusuri apa benar. Itu banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya kan sekarang banyak data-data yang kemudian ya tidak sesuai katanya begitu kan. Ini yang mesti dicermati oleh KPU begitu kan ya, bagaimana caranya bisa teratasi semua. Ini bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah, tapi hak aspirasi rakyat harus diberikan ruang siapa pemimpin yang diinginkan begitu kan. Artinya masyarakat ya aspirasi itu ya mau pilih yang mana. Ini bukan soal siapa yang menang, tapi kita menjaga demokrasi kita dengan baik. Kalau demokrasi kita dijaga dengan baik, siapapun yang kalah, siapapun yang menang, pasti akan menerima apa adanya begitu kan. Jadi kalau sudah seperti ini kan ada sesuatu yang masalah. Sempat lihat nih 19-12 ya versus 19-48. Total 1 ya 01 drop 13 juta jadi 9 juta. Ya kita lihat saja. Karena ini sudah dipantau setiap menit mungkin ya. Setiap jam ini dipantau begitu kan. Ya dengan adanya pantauan tersebut bisa kita lihat bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Karena dari data-data yang muncul hari ini bukan tidak mungkin akan terjadi 2 putaran begitu kan. Lihat saja ini. Wah ini udah nggak bisa diterima ketika viral diberitakan suara Amin langsung drop ya. Ada 2 media besar diberitakan Amin sudah 31% per jam. Ya kenapa langsung drop 25%. Nah itu menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau sudah drop seperti ini siapa yang mesti disalahkan ya, kata KPU ya, KPU juga manusia.
Jadi artinya apa? Artinya ini pantauan terus begitu kan. Saya setiap hari bukan setiap jam akan memantau perkembangan-perkembangan apa yang kemudian apa namanya dilihat di situ begitu kan. Dari trafficnya, terus kemudian dari apa namanya data yang dimunculkan oleh data Timnas Amin dan sebagainya, mencocokkan itu begitu kan. Artinya masyarakat hari ini kan sudah cerdas, bisa melihat dan bisa memahami. Tapi sayang, seribu sayang, kenapa ada kekeliruan besar tapi tidak bisa diedit katanya begitu kan. Semestinya kan bisa begitu kan ya, di KPU banyak orang yang berspekulasi itu. Tapi bukan soal itu begitu. Ini soal bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Kalau berjalan dengan baik, saya kira insya Allah ya punya pemimpin yang baik juga begitu kan. Tapi kalau dengan hasil kecurangan misalnya, wah ini kan ambisius banget begitu kan, kekuasaan di situ begitu. Maka ya saya tidak permasalahkan siapapun yang menang begitu kan. Tapi yang penting jujur dan adil di situ begitu. Bahkan contoh rakyat Palestina tidak mudah menyerah ya, lompat dari 25% ke 32% karena ada bengkak suara satu TPS di Lampung ya, sebesar 3 juta untuk Amin. Sekarang sudah didalat jadi ya balik ke 25% Bang. Demikian ya katanya begitu kan. Walaupun toh pada hakikatnya ada 3 juta di situ begitu kan, yang kemudian salah data, ini bukan berarti yang lain bagaimana yang salah data juga begitu kan. Dalam artian yang tidak sesuai dengan itu begitu. Jadi ini yang mesti hati-hati dan kita harus mewaspadai begitu kan ya, karena kenyataannya masyarakat hari ini kan cerdas begitu kan, masyarakat sangat cerdas. Ada juga ya yang berkomentar bahwa kenapa sih Bang ya KPU begitu kan sistemnya kok error katanya begitu kan ya, ada apa begitu ini. Dari total surat suara ya yang sah ya direkap by paslon di situ KPU sudah 675. Tapi kalau kita telusuri by TPS, suara sah ya by paslon baru ada TPS 17 sampai 29 dengan total 448. Jadi grafik ini ngambil skors datanya dari manakah? Cuma tanya aja. Nah itu menjadi penting begitu kan ya. Apakah ini dari apa namanya dari data ini? Apakah sudah masuk atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas dalam posisi ini kan melihat bahwa kalau data-data itu apa yang dimasukkan langsung masuk data, bisa saja ini data double di situ begitu kan. Dalam artian bahwa data-data yang sudah dimasukkan, yang sudah diedit ya bisa saja dimasukkan lagi begitu kan. Maka menurut saya pribadi ya hal-hal seperti itu begitu kan ya, yang sudah selesai dikunci saja begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi. Yang benar tadi malam suara 01 ya anjlok katanya begitu kan. Sampai 13 dari 13 juta turun menjadi 12,9 juta. Kok bisa suara turun? Nah, ya seharusnya kelipatan itu kan tetap menjadi posisi mereka begitu kan. Artinya apa? Dari beberapa realcon KPU yang ternyata hari ini ya apa namanya Anies Baswedan 31%, Pak Ganjar 16,9%. Dan kemudian Prabowo Gibran 51,6%. Nah ini kalau semisal anjlok lagi Prabowo misalnya 45, misalnya 48, ya akan terjadi 2 putaran di situ begitu kan ya. Ya kita tunggu sajalah ya, karena nampaknya KPU mulai agak kebingungan dan itu sudah diakui oleh KPU begitu kan ya. Artinya apa? Artinya memang akan ada terjadi sistem yang error di situ begitu kan. KPU sudah mengakui ya, ketua KPU-nya di situ ya, KPU juga manusia, mungkin ada salah data ini, salah itu dan sebagainya. Nah, itulah ya peran penting jujur dan adil. Yang penting jujur dan adil aja begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.